Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam leluhur. Baik, hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-8 kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Nanti kalian bisa kalian lihat di web. Hari ini kita lanjutkan kembali materi. Kita akan masuk ke materi distribusi teoritis. Nah, sebenarnya ini kemarin sempat kita singgung juga di materi sebelum UTS, tapi kita review lagi di pertemuan ke-9 ini mengenai distribusi teoritis ini. Nah, distribusi teoritis adalah distribusi yang frekuensinya diturunkan secara matematis. Kalau sebelumnya di distribusi frekuensi, itu frekuensinya diperoleh dari hasil pengamatan atau melalui observasi. Nah, kalau yang distribusi teoritis ini, frekuensinya itu diturunkan secara matematis, itu menggunakan rumus-rumus. Ya, jadi perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi frekuensi itu dapat dilihat pada tabel hasil observasi pelemparan sebuah mata uang sebanyak 100 kali. Nah, ini kita lihat di sini ada tabel percobaan untuk pelemparan mata uang itu sebanyak 100 kali. Nah, secara frekuensinya bahkan percobaan pertama itu sisi gambar munculnya 54, kemudian sisi tulisan 46. Nah, terjadi jumlah percobaan sebanyak 100 kali tadi. Kemudian cobaan 2 juga dilakukan pengamatan itu 61, kemudian untuk sisi gambar, sisi tulisan itu 39, itu semuanya 100 percobaan. Kemudian percobaan 3 59 untuk sisi gambar, kemudian 41 untuk sisi tulisan, jumlahnya juga 100. Percobaan 4 itu 41 untuk sisi gambar, kemudian 59 untuk sisi tulisan. Nah, distribusinya seperti ini, distribusi frekuensinya. Nah, dari sini kemudian kita simpulkan bahwa dari percobaan tersebut akan sampai pada teori bahwa mata uang itu adalah ketimbang. Artinya, probabilitas munculnya sisi gambar dan sisi tulisan itu adalah sama, yaitu 50%. Nah, distribusi teoritis munculnya sisi gambar dan tulisan dari pelemparan sebuah mata uang sebanyak 100 kali seperti yang terlihat pada tabel. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa frekuensi teoritis diperoleh dengan mengalihkan probabilitas dengan jumlah percobaan. Seperti ini. Jadi probabilitasnya itu ketimbang atau antara sisi gambar dengan sisi tulisan, itu setengah. Secara teoritisnya, frekuensinya adalah dikalikan probabilitas dengan jumlah percobaan tadi. Jadi 50 sisi gambar, kemudian setengah dikali 100 untuk sisi tulisan juga 50. Nah, jumlahnya 100. Ini frekuensi teoritisnya. Jadi ya, peluang itu karena ada dua sisi, jadi masing-masing sisi mempunyai peluangnya setengah. Nah, kalau dijumlahkan setengah ditambah setengah 1, ya. Jadi peluang itu jumlahnya selalu 1. Oke. Kemudian manfaat mempelajari distribusi teoritis. Dengan mempelajari distribusi teoritisnya, maka kita menjadi tahu pola distribusi frekuensinya. Contoh, pengusaha memakan perlu mengetahui pola selera makan yang digemari para pelanggannya dengan melihat pengalaman masa lalu. Nah, dengan demikian pengusaha tersebut dapat menyesuaikan persediaan barang-barangnya. Macam-macam distribusi teoritis itu ada distribusi binomial, distribusi Poisson, kemudian distribusi normal.
Jadi sempat kita singgung kemarin, jadi ini review sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi binomial, ini kita lihat variabel discrete dan variabel continue. Variabel discrete itu variabel yang merupakan bilangan bulat dan jumlahnya terbatas. Itu variabel yang merupakan hasil penghitungan atau pencacahan. Sedangkan variabel continue itu yang terdiri dari nilai yang terletak dalam interval tertentu, bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan. Jadi bentuknya bisa bilangan bulat maupun bilangan pecahan, dan dia merupakan hasil pengukuran. Oke. Jadi kalau variabel discrete ini hasil penghitungan atau pencacahan, kemudian kalau continue itu merupakan hasil pengukuran. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi binomial. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat dulu ada yang namanya percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli ini mempunyai sifat-sifat terdiri dari n pengulangan. Kemudian tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal. Kemudian probabilitas sukses dinyatakan dengan P, itu nilainya tetap atau konstan, itu tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal itu adalah Q, nilainya adalah 1 dikurang P. Tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas atau independen. Artinya hasil pengulangan yang dilakukan itu tidak saling mempengaruhi hasilnya, itu tidak terpengaruh dari kejadian sebelumnya. Jadi kalaupun yang sebelumnya sukses, maka yang berikutnya itu ya bisa sukses atau gagal, ya. Bebas. Kemudian distribusi binomial, banyaknya sukses dalam n pengulangan suatu percobaan Bernoulli itu disebut dengan variabel random binomial. Sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi binomial dan nilainya dinyatakan sebagai ini b x, n, p, di mana x-nya itu 1, 2, terusnya sampai n. Nah, dalam bentuk rumus dinyatakan dalam bentuk rumus seperti ini. Ini adalah kombinasi x dari n, kemudian p pangkat x-nya, kemudian q pangkat n minus x-nya. Nah, inilah rumus untuk menentukan binomial, ya, distribusi binomial. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan rata-ratanya menggunakan rumus ini, yaitu n dikali p, di mana n itu adalah jumlah percobaan, kemudian p itu adalah probabilitas suksesnya, kemudian variansi menggunakan rumus ini. Kalau ini tadi variansi itu keberagaman, ini sigma dalam huruf Yunani kecil, ya, sigma kuadrat sama dengan NP dikali Q. Deviasi standar dari distribusi binomial itu adalah kuadrat akar dari variansi, Q-nya diganti dengan 1 min P, karena Q tadi adalah sama dengan 1 dikurang P. Contoh, sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali, berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali? Nah, di sini kita tentukan dulu yang diketahuinya. 5 kali ini sebagai apa?
Nah, itu sebagai banyaknya percobaan tadi. Jadi N di sini jumlah percobaan pada 5, kemudian X-nya itu 2. X-nya itu 2. Nah, ini X-nya 2. Maka peluangnya adalah kombinasi tadi 2 dari 5, kemudian P, peluang suksesnya itu adalah setengah, kemudian peluang gagalnya itu adalah setengah. Pangkat X 2, ini kemudian 5 dikurang 2 per 4, ini 5 dikurang 2 itu sepertiga, jadi tadi bukan sepertiga, 3 di setengah pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Nah, kombinasi 2 dari 5. Nah, itu rumus kombinasinya. Lihat lagi, hasilnya adalah 10. Jadi ada yang pakai lambang seperti ini, NX, sama saja ya, itu lambang kombinasi. 10, 5 kombinasi 2 itu 10, kemudian 4 dikali 8 sama dengan 10 per 32, kita sederhanakan jadi 5 per 16. Oke. Nah, kemudian berapa rata-rata, ini contoh yang lain, dan deviasi standar dari pelemparan sebuah mata uang yang dilempar 300 kali. Nah, peluangnya, peluang mata uang itu setengah ya. Nah, karena ya mata uang itu ada 2 sisi. Kalau peluang setiap sisinya itu adalah setengah. Nah, jumlah pelemparan 300 kali, maka berdasarkan rumus tadi bisa kita tentukan rata-ratanya yaitu N dikali P itu sama dengan 100. Kemudian deviasi standar itu adalah akar dari varian. Varian itu adalah rumusnya NPQ. Nah, itu. Jadi akar dari NPQ nya 1 min P. NPQ. N-nya 300, kemudian P-nya setengah, Q-nya juga setengah, sama dengan 8,66. Sehingga dalam jarak dikurang 2 standar deviasi, rata-rata memperoleh sisi gambar itu sebanyak 150 dikurang 2 dikali 8,66 dan 150 ditambah 2 dikali 8,66. 133 sampai 167 kali mendapatkan sisi gambar. Nah, itu review sedikit mengenai distribusi binomial. Teman kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita akan review lagi mengenai distribusi Poisson. Kemudian kalau masih ada waktunya kita masuk ke distribusi hypergeometri. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.